Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih nih udah pada datang di presentasi kali ini. Nah, sebenarnya kita udah ketemu ya teman-teman di presentasi sebelumnya, which I explain about traveling tips to India. Dan di pertemuan kali ini nih bakal ngelanjutin sesi yang itu. Dan kali ini kita tuh bakal di dalam Indonesia, which is Batam. Sebelumnya mau nanya dulu, di sini pada suka traveling nggak? Do you guys like traveling? Suka banget. Suka. Yang lain gimana? Suka nggak? Suka traveling nggak? Mungkin Suka. Oke, suka. Tata, ini kan kita mau bahas tentang Batam nih. Ada yang udah pernah ke Batam nggak? Mungkin Dinar pernah? Belum. Belum. Belum, tapi pengen. Oke, Alit pernah. Oke. How long? Berapa lama waktu di Batam, Alit? I think probably 2 days. 2 hari dong. Soalnya abis dari berangkat ke Batam itu cuman gara-gara pengen ke Singapura. Jadi cuman pas lagi mau ke Singapura sama pulang dari Singapura aja. Yeah, make sense. Oke. Nah, jadi hari ini bakal bahas traveling tips ke Batam nih. Mungkin emang udah ada yang pernah, tapi mostly belum pernah kan ke Batam. Oke, so let's see first. Sebelum kita ngomongin traveling tipsnya, but where is Batam? If we see this is Indonesian map, right, you guys? Nah, Batam itu sebenarnya masih masuk di Sumatera. Dia di daerah sini nih, dekat Singapore. But it's in Riau Island, masih di Sumatera, tapi dia di Riau Island, which is somewhere here. Dan tapi tetap masih di Indonesia. Jadi dari sini tuh nggak begitu jauh kalau naik pesawat. Nah, sebelum kita ngomongin tips, langsung nih tips pertamanya apa sih? Pertama banget, kalau kalian mau ke Batam adalah choose what transportation do you want. Jadi di sini nih, kalau misalnya kalian pengen ke Batam, kalian tuh bisa pilih dua cara, yaitu pertama by plane or by ferry. If you want to go by plane, it will take 1 hour and 35 minutes. Dan kadang-kadang sampai 2 jam, it depends on what airplane do you take. Tapi ya sekitar segitu, 1,5 jam sampai 2 jam. But if you want to go by ferry, it will take 1 day, 13 hours, which means it's too long, right? Kalau kalian kira-kira bakal milih naik plane or ferry sih? Tergantung nggak sih, kalau memang pengen cepet mungkin dan nyaman pengen naik pesawat ya, cuman kan kadang biayanya lebih besar. Tapi kalau ferry mungkin biar dapat experience-nya ya, karena kebetulan juga belum pernah. Tapi ada kepikiran sih kepengen coba naik ferry. Yeah, that's interesting. Thank you, Dinar, for the response. What about kira-kira mau naik plane atau ferry sih kalau bakal visit Riau Island ini? Plane. Oke. Okay. Ya. Oke, jadi udah ada yang pengen. Iya, jadi ada yang plane, ada yang ferry. Mungkin kalau Almer kira-kira mau naik apa? Or Safira? Can you guys hear me? Tadi siapa sih yang ngomong? Atau Ilham? Can you guys hear me actually? Alit kedengeran nggak sih sebenarnya suaranya? Kedengeran, Jess? Kedengeran ya, oke. Jadi mostly pada pengen, nggak mostly sih. Jadi ada yang pengen pakai plane, ada yang pengen pakai ferry. Terdengar kok, jelas. Oke, if I suggest you, actually I will go by plane. Karena ferry itu too much ya, terlalu lama di jalan. Tapi ya depends, kalau misalnya kalian emang pengen gimana sih di ferry, itu ya better naik ferry emang. Oke, next. Kalian udah nentuin nih, wait, sorry. Kalau kalian misalnya udah nentuin, but I'm gonna share sound first because there's a sound here. Oke, kalau misalnya kalian udah milih transportations, then the next steps is book the right accommodations for the right reasons. Jadi you guys have to know what is the reasons to go to Batam. For example, kalau misalnya mau ke pusat kotanya ini yang ada bacaan welcome to Batam, and also banyak offices, banyak kantor-kantor, pemerintahannya di situ, dan pusatnya lah, itu kalian bisa stay di daerah Batam Center. But if you guys want to see sea or beach, bisa stay di sini, which hotel before nih kalau dari jendelanya tuh kayak kelihatan gitu loh, dan ini di daerah Harbor Bay, jadi kalian bisa ngeliat laut dari jendela kalian sendiri. But if you wanna go to like a party, kalian bisa di Nagoya atau bisa juga di Harbor Bay, karena Batam tuh terkenal banget sama kayak gininya, dunia malamnya, dan itu emang seru-seru gitu di Batam, jadi nggak kalah sama Jakarta. Terus kalau The Last itu kalau misalnya kalian pengennya deket-deket mall, you guys can stay in Nagoya or somewhere near that. Okay, now the next one.
Okay, what to do in Batam? Kalau misalnya udah find the perfect accommodations, terus transportations, terus what to do? Yang pertama ada, kalian bisa sunsetan. Actually sunsetan nggak only di Batam, tapi misalnya kalian pengen naik motor sore-sore itu tuh seru banget karena dia bagus banget langitnya dan fotonya tuh jadi you guys can see this. Nah ini contohnya kalau misalnya kalian naik motor sore-sore di Batam, terus kalian bisa pergi ke pantai-pantai, which is banyak banget pantai di sini. Terus kulineran tentunya, especially seafood, kayak gini nih misalnya. Atau kalau kalian mau banyak banget yang kayak gini-gini gitu di Batam. Jadi tergantung kalian mau ngapain. Banyak banget hal yang bisa kalian lakuin di Batam. Sebenarnya ke mall juga bisa. Di Batam juga banyak mall, because Batam itu an island, tapi nggak yang ketinggalan banget gitu loh. Nggak kalah lah sama tempat kita, which is Jabodetabek. Jadi tergantung kalian mau kemana. Cuma kalau mall kan udah mainstream ya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau ke situ ada juga. The next one, bring your passport. Sebenarnya it's not a must, tapi ini cuma suggestions. Just in case you want to visit Singapore, because why not? Kayak yang Alif bilang, Alif tuh pernah ke Batam dengan tujuan mau ke Singapura. Karena emang sedekat itu loh Batam sama Singapura. Like you even can see Singapore from Batam. Itu tuh cuma takes 25 minutes dari Batam ke Singapura tuh cuma 25 menit dan itu nyebrang doang naik ferry dan murah banget. Itu cuma 250.000 atau 300.000 PP pulang pergi. Jadi kalian bisa PP ke Singapura gitu. Tapi ya we have to see juga kalau in this pandemic masih close sekarang, but we don't know for the future. Jadi itu tadi. Terus dan the last but not the least, be safe, be polite, and enjoy. This is like the pictures that you can take if you go to Riau Island. This is the Batam Center-nya. Terus ini Batam Center juga, ini ada kantor pusatnya gitu, pemerintahan. Terus ini ada pantai. Terus ini juga pantai. Banyak pantai deh pokoknya kalau kalian ke situ. Okay, so thank you. And traveling leaves you speechless, then turns you into a storyteller. That is all from me. I'm Jessica. Thank you. Is there any question, by the way? Just mau tanya dong. Oke. Kira-kira butuh budget berapa kalau ke Batam? Misalkan nih naik pesawat, terus di sana kurang lebih 3 hari 2 malam. Oke, 3 hari 2 malam. Ini include the flight, semua accommodation atau? Yes. Oh, oke. Kayak pesawat, hotel, terus kira-kira kayak biaya hidup. Karena aku belum pernah ya, jadi tuh pengen tahu ya. Dengar-dengar kan di Batam tuh katanya lebih mahal untuk biaya hidupnya. Bener nggak sih gitu loh? Oke, thank you Dinar for the questions. Jadi kalau di Batam sendiri itu tergantung masing-masing orangnya ya. Mau berapa ngabisinnya. Tapi kalau pesawat itu kalian ada yang 600-an, 700-an, tapi itu naik pesawat yang biasa ya, kayak misalnya Lion atau Superjet. Tapi kalau Citylink, Garuda itu pasti di atas 1 juta, jadi sekitar segitu untuk terus untuk akomodasi itu 300.000, 200.000 pun ada. Hotel-hotel di Batam tuh yang murah-murah kayak di Jakarta, yang mahalnya pun ada, tergantung kalian mau stay di mana. Itu tadi yang I show you the video, yang di Harbor Bay, yang dari jendelanya kelihatan laut itu harganya sekitar 360.000, which is nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal. Itu buat per day, per night, tapi non breakfast ya. Kalau breakfast paling 400-an something. Jadi sekitar segitu buat kalkulasi hotel. Terus kalau mau makan-makan gitu sejujurnya nggak terlalu mahal sih. Depends on kita mau di mana aja. Mungkin 3 hari 2 malam atau 2 hari berapa tadi? Hari 2 malam, berarti kayak 2 malam untuk nginep di hotel untuk akomodasi. Berarti untuk kayak jajan, untuk jalan-jalan, itu berarti sekitar 3 harinya gitu. Oke, berarti sekitar 5 juta is enough. 5 juta enough banget sih. Iya, kayaknya lebih banyak banget sih. Itu pasti ya, kalau 5 juta. Kalau lihat dari harga tiket yang oke lah, misalkan naiknya Lion atau naik Superjet 600 PP 1,2, anggaplah hotel 400.000 semalam, 800 tambah 1,2 itu udah 2 juta. Buat makan anggaplah 300, itu juga ya cukup. 3 kali makan, sekali makan 100.000 ya nggak sih? Berarti itu udah 900, 2,9, sisanya 2,1 tuh lumayan banget. Oke, affordable sih. Soalnya gini, ini aku seneng banget sebenarnya Jessica bahas Batam. Jujur aja ya, ini kan pandemi ya, untuk kita yang suka traveling tahu sendiri terbatas banget gitu kan. Kayak jujur aja kan
dulu nih sebelum pandemi ke Singapura tuh kan affordable banget ya. Bahkan kadang jauh lebih affordable dibandingin kita traveling ke domestik gitu kan. Udah gitu karena mungkin di Singapura tuh kita gampang banget kemana-mana naik umum gitu kan. Jadi juga biayanya nggak mahal. Sedangkan kalau misalkan kita keluar kota di Indo, justru kita sewa mobil dan jadi lebih mahal. Itu akhirnya jadi pilihan. Kebetulan nih udah terakhir kayaknya 2020 awal pas banget awal pandemi tuh ke Singapura dan kemarin tuh temen habis ke Batam terus dia tahu banget kan aku udah lama banget pengen ke Singapura terus dia ke Batam nunjukin tempat-tempat bagus sama foto apa namanya Marina Bay dari jauh itu kan iya kelihatan banget ya ikonik banget itu sama dia di foto ini gue pergi ke Batam gue bisa lihat Singapura kata dia gitu makanya kesini nah itu jadi aku pengen banget sebenarnya deh ke Batam makasih banget loh Jessica udah bawa Batam karena emang kayaknya butuh banget ini traveling tipsnya. Sama-sama, you are very welcome, Dinar. Ya bener banget, Marina Bay itu beneran kelihatan. Apalagi kalau malam nih, lampu-lampu dari Singapura tuh bener-bener kelihatan ke Batam. Bener-bener pengen banget. Semoga soon ke situ ya. Is there any... Amin, mudah-mudahan amin. But was that answered your question? Yes, thank you so much. Jadi tahu kira-kira butuh berapa. Sure. Ada lagi nggak? Ini Hakim Safahi, you are unmuted. Do you want to ask something? Yes. Yeah. Do you like Jakarta or Batam more? Okay, thank you for the questions, Hakim Safahi. So comparing to this Batam and Jakarta, so I actually like both, but depends on which one. But if you ask me which one I like more, I could say I like I couldn't choose actually because I like both. Tapi ya dua-duanya. Karena Jakarta sama Batam ini mirip sama-sama bener-bener kayak metropolitan dua-duanya gitu loh. Jadi ya I can say I like both. But thank you for the question. Is that answer? Yes. It can be. Okay, thank you. Yeah. Okay. Safira, do you want to ask something? I want to ask something, Jess. Oh yeah, sure, Alit. What do you want to ask? Sorry, gue denger nggak sih? What is the question? Is it true that you can go? Is it true that you can go to Singapore by swimming from Batam, or is just a myth? Okay, is that true that we can? Dan apa kan dari Batam? Ada nggak sih rekomendasi makanan apa yang harus dicoba di Batam? Kuliner apa yang wajib kalau ke Batam tuh nggak harus makan itu. Kalau nggak belum ke Batam kalau belum kulineran itu. Thank you. Okay, interesting. Thank you Alit for the questions. Pertama, bener nggak sih? Is it true that we can swim to Singapore? I honestly don't know because I never done that. Dan I never heard someone do that too. Karena gimana ya? Emang dia tuh sedekat itu, tapi I don't think so. Menurut saya kayaknya nggak bisa sih, karena kan itu jalur lautnya dilewatin banyak kapal tuh, kapal yang si Batam, Singapura, terus banyak lagi ada Malaysia juga masuk kan ke situ. Jadi I don't think so for the first questions. Now for the second questions, kuliner ya, kuliner apa sih yang harus dicobain kalau ke Batam? Mie tarempa itu makanan khas Batam. Terus ada juga asam pedas Batam, karena asam pedas tuh di mana-mana ada sih, emang I know that. Kayak di Padang ada asam pedas, di Jambi ada asam pedas, di Sumatera mostly all of them have asam pedas. Tapi asam pedas yang di Batam ini beda, dia ada lebih ke ada nanasnya, terus kayak I don't know, it tastes different. If you go to Batam, you have to try their asam pedas karena itu beda. Terus mie tarempa itu kayak basically kayak mie goreng, tapi they claim it as their makanan khasnya mereka, si mie tarempa ini. Sama ada satu lagi namanya laksa. Kalau di Jakarta kita bilangnya laksa, but they call it laksa, karena kan bahasa mereka Melayu ya. Di laksa ini tuh beda rasanya, laksa yang di Jakarta, yang di Jabodetabek sama yang beneran di Kepri itu tuh beda gitu. Jadi itu sih Alit jawabannya. Is that answer your question, Alit? Yes, it is. Thanks. Thank you, Alit. Okay, so because the time is up, I think it's enough for today. Once again, I want to thank all of you for coming to the... yes, Safira, do you want to ask something or you text me? Okay, because the time is up. Yeah, Safira, you are unmuted. Do you want to ask something?
Safira, I couldn't hear you actually, or maybe because the time is up. So thank you everyone for coming to this presentations today. I hope you all have a good day and thank you. Thank you, Jessica.